Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang rancang bangun aplikasi pemesanan tiket bus berbasis Android yang memiliki banyak sekali manfaat dan mudah untuk digunakan, yaitu memudahkan para calon penumpang dalam mendapatkan tiket bus dengan pelayanan yang cepat, terhindar dari banyaknya calo yang ada di terminal, dan banyak sekali promo atau diskon bagi para calon penumpang. Lebih fleksibel dan pilihan pembayaran lebih beragam. Tentu saja juga termasuk untuk memudahkan pihak pengelola administrasi sehingga bisa menyediakan layanan yang lebih mudah dan pekerjaannya pun lebih praktis. Apalagi dalam pandemi sekarang, sulit sekali untuk mendapatkan tiket apabila keluar rumah. Selanjutnya, aplikasi ini dapat lebih mudah untuk para calon penumpang untuk memesan tiket secara lewat aplikasi tanpa harus keluar rumah. Dan berikut presentasinya. Pada era teknologi yang sangat canggih dan sangat cepat, didukung dengan teknologi smartphone yang semakin baik, serta perkembangan teknologi di bidang mobile device yang diterapkan pada satu aplikasi yang dapat mencakup berbagai fitur pemesanan seperti pemesanan tiket bus. Sangat efisien sekali untuk proses pencarian lokasi serta tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk merealisasikan aplikasi pemesanan tiket bus berbasis Android. Dengan terrealisasikannya aplikasi pemesanan tiket bus tersebut, maka diharapkan dapat lebih membantu para customer dalam membeli dan membooking tiket aplikasi. Ini juga sangat membantu perusahaan dalam mengelola pendataan para calon penumpang sebagai suatu bahan penelitian yang dapat dikembangkan kembali oleh khalayak umum. Tujuan dari penelitiannya tersebut adalah membuat sistem yang berkomputerisasi dalam proses pengolahan data transaksi reservasi tiket bus berbasis Android dan memberikan kemudahan dalam memproses serta menyimpan data-data transaksi penjualan tiket bus, sehingga karyawan akan lebih mudah dalam menjalankan tugasnya dalam proses transaksi reservasi tiket. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam membangun aplikasi ini digunakan metode perancangan berorientasi objek. Pada dasarnya, perancangan objek memberikan kemudahan dalam hal perawatan atau maintenance dan pengamanan sistem lebih lanjut. Selain itu, pemodelan sistem ini menggunakan UML atau Unified Modeling Language untuk menentukan visualisasi konstruksi dan mendokumentasikan informasi yang digunakan atau dihasilkan dalam suatu proses pembuatan sistem. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam pembuatan aplikasi ini, maka dapat dilihat apa yang menjadi masukan, keluaran, metode yang digunakan, dan antarmuka sistem yang dibuat, sehingga sistem yang dibuat sesuai apa yang diharapkan. Hasil perancangan berupa gambaran umum mengenai aplikasi secara keseluruhan yang akan menjelaskan proses implementasi dari sistem tersebut. Di bawah ini merupakan dua diagram dari implementasi sistem. Yang pertama, ada use case diagram di mana customer atau calon penumpang dapat melakukan 7 interaksi. Antara lain yaitu login, input data kota asal, input data kota tujuan, input kelas bus, input penjadwalan keberangkatan, menampilkan data pemesanan, konfirmasi pemesanan tiket, dan juga menampilkan
data pemesanan untuk para calon penumpang. Dan yang di sampingnya ada activity diagram. Activity diagram tersebut dimulai dari customer melakukan login, di mana sistem akan memverifikasi username dan password yang dimasukkan. Apabila telah melakukan pendaftaran, maka sistem akan menampilkan halaman utama aplikasi tiket bus, di mana pada halaman utama customer dapat melakukan pengisian biodata keberangkatan kelas bus yang diinginkan serta tujuan customer. Setelah mengisi data, customer akan melakukan konfirmasi data. Kemudian sistem memproses data customer dan sistem akan menampilkan informasi ke customer menyangkut data yang telah diisi, dan customer akan melakukan tahapan pembuatan laporan transaksi. Selanjutnya ada tampilan dari aplikasi tersebut. Ini merupakan tampilan awal sebelum customer melakukan booking. Setelah customer melakukan login, akan masuk ke tampilan home yang ada di atas. Selanjutnya, di mana bagian menu tersebut terdapat ada 4 fitur atau 4 bagian, yaitu menu booking untuk pemesan tiket. Lalu ada data-data yang harus diisi sebelum memesan tiket bus tersebut. Ketika customer akan memilih kursi yang ada pada gambar ini, merupakan kursi yang masih kosong dan kursi yang sudah diisi bagi para calon penumpang. Histori seputar aplikasi perjalanan yang telah dilakukan. Untuk mengetahui informasi seputar aplikasi, call center yang untuk menghubungi pihak perusahaan ketika terjadi kendala aplikasi ataupun data yang kurang sesuai. Selanjutnya, kesimpulan sudah menjalankan uji coba terhadap sistem. Maka dapat diuraikan hasilnya sebagai berikut. Aplikasi yang sudah dibuat berjalan sesuai dengan proses pada sistem yang berjalan. Aplikasi yang sudah dibuat menggunakan sistem online sehingga data secara real time masuk ke server. Yang ketiga, aplikasi yang telah dibuat sudah memiliki kode unik dalam pembayaran tiket. Yang keempat, aplikasi yang user friendly dalam hal layout dan fungsional sehingga mudah dalam penggunaannya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari sistem tersebut. Dan setiap sistem pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan sistem tersebut antara lain aplikasi ini dibuat dengan menerapkan klien server dan secara online, sehingga jika ada data perubahan maka akan langsung masuk ke aplikasi dan server. Aplikasi yang user friendly sangat memudahkan sekali masyarakat atau calon penumpang dalam melakukan pemesanan tiket bus. Dan kekurangan sistem tersebut yaitu aplikasi membutuhkan internet yang stabil dan cepat dalam mendukung pengiriman data ke server yang tepat. Aplikasi masih rentan terhadap serangan hacker atau peretas dikarenakan data tidak dilindungi oleh kriptografi dan sebagainya. Dari presentasi di atas dapat disimpulkan bahwa pemesanan tiket secara real time sangatlah membantu konsumen maupun perusahaan dari segi keefisienan dan waktu. Penerapan aplikasi pemesanan tiket berbasis Android memiliki banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan web, karena dapat menghasilkan sebuah aplikasi klien yang memberikan kemudahan dalam akses informasi. Dari segi profitabilitas atau keuntungan, perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih karena dengan mudah mendata pelanggan untuk kepentingan pemasaran ke depannya. Sebagai aplikasi yang tidak dikerjakan dengan tim, saya menyadari bahwa aplikasi ini memiliki banyak sekali kekurangannya. Untuk pengembangan aplikasi pada waktu mendatang, sebaiknya tampilan aplikasi dibuat semenarik mungkin. Selanjutnya, aplikasi ini dapat dikembangkan dengan menggunakan kriptografi dan sebagainya agar keamanan data para calon penumpang lebih terjaga. Dan yang terakhir, ke depannya aplikasi
diharapkan memiliki fitur yang lebih lengkap dari sebelumnya sehingga pengguna lebih tertarik dalam penggunaan aplikasi tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.